Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, salam dalam kerahiman Tuhan. Yakinlah bahwa Yesus sangat mencintai saya, Anda, dan kita semua. Dalam video kita kali ini, saya mau mengajak kita untuk menyelami satu lagi kisah yang cukup menarik sekaligus menakjubkan terkait Bunda Maria, yaitu kehadiran Gua Bunda Maria di suatu komplek kafe remang-remang. Biasanya kita tahu bahwa Gua Bunda Maria itu berada di suatu tempat yang sakral, tempat-tempat rohani. Misalnya saja di tempat ziarah atau di komplek gereja paroki, gereja-gereja kita, maupun di biara-biara. Beberapa juga kita menemukan ada Gua Bunda Maria dalam ukuran yang relatif lebih kecil di rumah umat Katolik. Namun kali ini saya ingin memberitahu Anda bahwa ada satu Gua Bunda Maria yang berdiri bukan di lokasi rohani yang demikian, melainkan justru di komplek kafe remang-remang. Dan tentu saja pada umumnya kita menilai hal itu sebagai yang negatif. Saat ini Gua Bunda Maria ini masih ada, walau komplek tempat berdirinya Gua Bunda Maria itu bukan lagi komplek kafe remang-remang, melainkan berubah menjadi rumah retret yang dikelola oleh para suster Santo Yosef, dikenal juga sebagai Suster KSSY Medan. Sangat menarik bahwa Gua Bunda Maria itu berdiri di lahan kafe remang-remang. Dan secara ajaib, komplek yang dulunya dianggap hina itu kini telah berubah menjadi komplek rumah retret, tempat doa dan suci. Ini adalah suatu kisah nyata yang sungguh pernah terjadi. Jadi dulu sekitar 30 tahun yang lalu, ada satu komplek kafe remang-remang yang berada di satu komplek yang cukup luas. Lokasinya yaitu di pinggir jalan lintas Medan Brastagi, Sumatera Utara. Masyarakat pada umumnya mengetahui bahwa memang itu adalah tempat komplek kafe remang-remang, di mana di tempat itu juga disediakan beberapa penginapan. Nah, bagaimana mungkin Gua Bunda Maria justru didirikan di tempat yang demikian? Konon menurut cerita, pada suatu hari pemilik kafe itu bermimpi sesuatu yang aneh. Ia berjumpa dengan seorang wanita dalam mimpinya, dan ia meyakini setelah bertanya kepada sekian banyak orang bahwa itu adalah Bunda Maria. Entah bagaimana dia bisa merasa bahwa itu Bunda Maria, padahal dia sendiri bukan seorang Katolik, non-Katolik. Namun dia merasa ada sesuatu dengan mimpi itu. Karena itu ia kemudian mencoba semakin mengerti makna mimpi itu, dan akhirnya mengambil keputusan untuk mendirikan satu Gua Bunda Maria di komplek kafe remang-remang yang dimilikinya itu. Dan tepat gua itu ditempatkan di depan di area gerbang masuk lokasi itu. Tentu saja menjadi suatu yang aneh. Gua Bunda Maria justru didirikan oleh seorang non-Katolik, dan lebih lagi bahwa Gua Bunda Maria itu berdiri justru di komplek yang dirasa kurang pantas, yaitu kawasan kafe remang-remang. Ini adalah salah satu kisah yang dapat ditemukan terkait asal muasal dari Gua Maria di kafe remang-remang itu. Ada juga cerita lain yang mengungkapkan bahwa sang pemilik secara sengaja mendirikan Gua Bunda Maria di komplek itu untuk mengelabui, menutupi bahwa komplek itu adalah komplek yang kafe remang-remang yang negatif. Sehingga dengan demikian Gua Maria itu boleh dikatakan adalah tipuan belaka bagi orang yang melintas di jalur Medan Brastagi, tepatnya di daerah Sibolangit. Entah bagaimana persisnya cerita pendirian Gua Maria itu. Yang jelas, Gua Bunda Maria itu berdiri bukan di atas tempat rohani, tempat suci, dan juga bukan atas inisiatif orang Katolik, melainkan justru non-Katolik. Menurut cerita pula,
bahwa di komplek itu selain ada Gua Maria, sang pemilik juga mendirikan patung dewa-dewi dari agama-agama lain. Menjadi semakin menarik mengetahui kelanjutan kisah dari Gua Bunda Maria itu. Sesudah dibangun oleh seorang non-Katolik di atas lahan yang bernada negatif, yaitu kafe remang-remang. Bahwa beberapa tahun sesudah berdirinya Gua Bunda Maria itu, pemilik kafe itu kemudian bangkrut dan terpaksa menjual komplek kafe remang-remang itu. Entah bagaimana berita tentang penjualan komplek bekas kafe remang-remang itu sampai ke telinga para pimpinan Suster Santo Yosef Medan. Kita kenal saat ini sebagai Suster KSYC Medan. Dikatakan bahwa ada umat yang ketika mendengar adanya rencana untuk menjual tanah itu, kemudian segera memberitahu kepada suster. Sebenarnya unik juga bahwa tanah bekas kafe remang-remang justru ditawarkan kepada para suster. Namun ternyata para suster KSYC Medan menyambut baik berita itu. Mereka kemudian berunding dan mengambil keputusan untuk membeli tanah itu dari pemilik kafe yang telah bangkrut itu. Para suster juga kemudian tahu bahwa di komplek yang demikian ada Gua Bunda Maria. Dan tentu saja ini menjadi sesuatu yang menarik, bahwa di komplek kafe itu berdiri Gua Maria. Dan ternyata demikianlah, di komplek itu bukan hanya akan berdiri Gua Maria, melainkan justru kemudian menjadi milik para suster. Berdiri rumah para suster dengan rumah doanya. Tentu saja akan ada sekian orang yang mengatakan bahwa ini adalah kebetulan belaka. Tapi ini soal cara pandang melihat segala situasi. Sekian banyak orang termasuk dari kalangan para suster KSYC Medan meyakini bahwa kehadiran Gua Bunda Maria di komplek kafe remang-remang itu bukan suatu kebetulan. Kehadiran Gua Bunda Maria dilihat sebagai tindakan dari Allah lewat Bunda Maria yang ingin menguduskan tempat di mana Gua Maria itu berdiri, yaitu komplek kafe remang-remang itu. Bunda Maria berkenan hadir di tanah yang dianggap hina untuk kemudian membawa kekudusan dari Allah hadir di tempat itu. Dan dimulai dengan berdirinya Gua Maria di tempat itu. Dan terjadilah bahwa komplek itu dibeli oleh para suster KSYC sekitar tahun 90-an. Ya, artinya sekitar 30 tahunan. Ya, sekitar beberapa 30 tahunan yang lalu. Para suster membeli komplek itu dan terjadilah serah terima. Saat itu masih ada sekian gedung bekas kafe, juga ada sekian gedung kamar penginapan, serta sekian patung dewa-dewi yang memang sudah ada di tempat itu. Para suster KSYC kemudian mengutus para susternya membenahi komplek itu. Mereka secara perlahan-lahan membangun gedung yang baru, membangun rumah retret di tempat itu, rumah retret untuk tempat para suster dan banyak orang lainnya mengalami kekudusan dari Allah dalam suasana doa di tengah retret. Perlahan-lahan sekian gedung bekas kafe itu pun dihancurkan untuk kemudian membangun rumah retret serta biara para suster di tempat itu. Namun tidak semua gedung bekas kafe remang-remang itu dihancurkan. Saat ini masih ada gedung bekas penginapan di komplek kafe remang-remang itu kian yang dibiarkan tetap berdiri hingga saat ini. Dengan demikian kita masih dapat untuk melihat sejarah dari komplek itu. Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, komplek itu yang dulunya negatif kini menjadi suatu rumah retret yang indah, asri dan penuh kekudusan. Sekian ramai orang datang berkunjung ke rumah retret ini menimba kekudusan. Tanah yang hina itu kini menjadi tanah yang kudus, tempat para suster dan umat Allah lainnya menjalin relasi intim dengan Allah. Dan itu semua dimulai dengan kehadiran Bunda Maria, Gua Bunda Maria secara misterius di tempat itu. Hingga saat ini, Gua Bunda Maria yang dulu dibangun oleh pemilik kafe remang-remang itu, yang non-Katolik itu,
masih tetap dipertahankan. Jika Anda melintas dari Medan menuju kota wisata Brastagi, Sumatera Utara, di sekitar daerah Sibolangit, di sebelah kanan Anda akan melihat gerbang masuk rumah retret para suster KCC yang kini disebut sebagai Pusat Pembinaan Spiritualitas Suster KCC Cinta Alam. Tepat di lokasi gerbang masuk itu, langsung dapat dilihat Gua Bunda Maria nan misterius itu. Memang secara fisik Gua Bunda Maria itu tidak menarik dibandingkan Gua Maria lainnya. Apalagi patung Bunda Marianya. Karena memang patung Bunda Maria tidak seperti patung Bunda Maria kebanyakan. Mungkin saja yang membuatnya dulu adalah pematung-pematung amatir yang memang tidak terbiasa untuk membuat patung rohani. Namun para suster KCC tetap mempertahankan Gua Bunda Maria itu dan justru merawatnya. Di Gua Bunda Maria itu kini tertulis gelar Bunda Maria, yaitu Bunda Pertolongan Abadi. Patungnya meniru patung Maria Lourdes, yaitu patung Maria berjubah putih berikat pinggangkan kain biru dengan tangan terkatup dan biji-biji rosario di tangannya. Tapi sekali lagi, secara fisik memang patungnya tidak menarik. Namun, jika kita tahu kisah di baliknya, kita akan terkagum akan pesan indah, mujizat luar biasa yang dihadirkan Tuhan bagi kita umatnya yang berdosa. Kisah dari kehadiran Gua Bunda Maria di komplek kafe remang-remang itu dan juga peralihannya untuk kemudian menjadi milik para suster kiranya sangat sesuai pula dengan karisma dari suster KCC Medan. Ya, ini bisa saja dianggap kebetulan bagi sekian orang. Tapi bagi sebagian orang, khususnya dengan kacamata iman, saya mengajak kita untuk melihat ada pesan yang luar biasa dari fakta ini. Para suster KCC adalah suster yang memiliki karisma Imago Dei, citra Allah. Maksudnya adalah para suster dipanggil untuk mengupayakan pelayanan bagi sesama. Karena sesama manusia adalah gambaran dari citra Allah. Para suster dengan demikian mengupayakan agar martabat manusia yang rusak karena dosa dipulihkan ke martabat seutuhnya, yaitu menjadi sebagaimana asalnya gambaran citra Allah. Para suster KCC dipanggil untuk memulihkan ke martabat yang sesungguhnya. Mereka mengupayakan hal itu dengan berbagai pelayanan di berbagai bidang, yaitu bidang pendidikan, kesehatan, dan berbagai hal lainnya, termasuk untuk melayani para lansia, membuka sekolah dan asrama bagi kaum tunanetra dan tunarunggu, dan berbagai pelayanan-pelayanan lainnya, tentu juga dengan semangat dari Santo Yosef. Dengan kisah gua misterius ini, dan bagaimana tanah itu kemudian menjadi milik para suster KCC, kita dapat melihat bahwa suster KCC memang dipanggil untuk mengembalikan, membawa manusia yang telah rusak karena dosa di kafe remang-remang untuk kemudian mengalami martabat yang sesungguhnya, yaitu kekudusan, bersatu dengan Allah, mengalami dirinya sebagai citra Allah, khususnya lewat kehadiran rumah retret Cinta Alam. Tempat yang dulunya adalah tempat dosa, dalam semangat Imago Dei dibawa menjadi tempat kekudusan, menghantar orang menuju martabat yang sesungguhnya sebagai citra Allah. Menarik juga menemukan bahwa kapel rumah retret itu, tepatnya di bagian panti imam, ada lukisan mengisahkan Maria Magdalena bertemu dengan Yesus yang bangkit di depan makam Yesus. Bagi saya ini justru menjadi suatu pesan yang sangat penting. Kita tahu dalam tradisi gereja kita bahwa Maria Magdalena dikenal sebagai wanita pelacur yang diselamatkan Tuhan tatkala banyak orang ingin merajamnya waktu itu. Dan lihatlah di kapel Cinta Alam, kapel itu digambarkan kembali mantan pelacur itu sangat intim dengan Tuhan yang memanggil namanya Maria di depan makam. Kapel itu berdiri di bekas lahan kafe remang-remang, dan kini di kapel itu dimunculkan sosok mantan pelacur yang telah diampuni Tuhan. Bukankah ini sangat terkait dengan sejarah komplek itu?
Dan satu lagi yang cukup menarik ialah bahwa di dalam kapel itu juga ada gambar dan lukisan dari Rembrandt, yaitu lukisan anak hilang yang disambut oleh bapaknya. Kita tahu bahwa lukisan itu menggambarkan bagaimana Allah dalam sikap kebapakan sekaligus keibuan menyambut manusia pendosa. Lagi-lagi bukankah itu sangat erat kaitannya dengan kisah sejarah komplek rumah retret itu? Bahwa rumah retret itu dulunya adalah komplek kafe remang-remang, tempat yang penuh dosa. Tetapi Allah justru berkenan hadir, menghadirkan kekudusannya di tempat itu. Mendirikan rumah retret nan kudus di atas tanah bekas kafe remang-remang. Bapak ibu saudara-saudari terkasih, demikianlah pesan indah yang kiranya sampai kepada kita juga. Bahwa seberdosa apapun kita, Allah berkenan mengampuni dan menguduskan kita. Bahkan Ia sendiri yang berinisiatif hadir di tengah kekotoran kita. Seperti kisah komplek itu, Allah lah yang berinisiatif menghadirkan Gua Maria secara misterius di tempat yang hina itu. Itulah Allah kita yang Maha Rahim, Maha Pengampun. Semoga pada suatu saat Anda yang menonton video ini juga mendapat kesempatan mengunjungi Gua Maria dan bersejarah penuh rahmat itu. Merasakan betapa dahsyatnya daya pengampunan Allah di tempat itu. Kita dukung juga para suster KCC yang berkarya dan melayani, khususnya melayani rumah retret cinta alam di mana Gua Maria misterius itu berada. Yesus, Engkau andalanku, Pace Ebene.